Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kita setiap hari Ahad siang membaca kitab Tuhfatul Akhyar, himpunan zikir-zikir dan doa yang disusun oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-13, bagian ketiga dari zikir dan doa sebelum ataupun sesudah tidur. Kita lanjutkan. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu amara rajulan idza akhadha madja'ahu an yaqula Allahumma khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fakhfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kharrajahu Muslimun. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau dan Umar bapak beliau, anahu, bahwa Abdullah bin Umar amara rajulan, menyuruh seseorang, idza akhadha madja'ahu, jika ia hendak tidur, an yaqul, agar membaca doa ini. Ya, menunjukkan bahwa doa ini dibaca ketika seseorang itu sudah berada di atas pembaringan, ketika sudah berbaring hendak tidur. Menunjukkan juga bahwa ya, bagaimana semangatnya para salaf, mereka mengajarkan ya, termasuk doa-doa dan zikir-zikir sebelum tidur ataupun zikir-zikir yang lain yang terkadang oleh sebagian orang dianggap hal sepele, mengajarkan zikir, mengajarkan doa yang ringkas. Agar orang itu membaca Allahumma khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Allahumma ya Allah, khalaqta nafsi, Engkau telah menciptakan diriku. Ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku. Wa anta tatawaffaha, dan Engkau yang mewafatkan diriku. Engkau yang akan mewafatkannya. Iktiraf, pengakuan ya, seorang hamba akan kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mewafatkan dirinya. Dan kita sudah bahas di pertemuan bagian pertama bahwa tidur ya, itu di dalam Al-Quran disebut dengan al-wafat. Dalam Al-Quran tidur itu disebut juga dengan al-wafat ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan itu al-wafat as-sughra ya, kematian kecil tidur ya. Laka mamatuha wa mahyaha, hanya kepada Engkau dan hanya untuk Engkau mamatuha wa mahyaha, kematiannya ya, dan kehidupannya. Ini
ikrar, ya, bahwa dirinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala amal selama hidupnya dan amal terakhir sebelum kematian menjemputnya. Bahwasannya segala amal dia selama hidup, ay mahya selama hidup, wa matuha, dan amalan terakhir sebelum kematian menjemputnya adalah lillah. Ya, adalah lillah, dan didahulukan jar majrur laka, mamatuha wa mahyaha laka. Jar majrur didahulukan untuk, ya, li ifadatil hasr, untuk menunjukkan makna hanya, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, segala amal yang aku mati di atasnya dan segala amal selama aku hidup. In ahyaitaha, jika engkau memberikan kehidupannya kembali, ya, maknanya jika engkau membangunkan kembali setelah tidurku di alam dunia ini, fahfadha, maka jagalah ia ya Allah. Jaga diriku ya Allah. Jika engkau hidupkan kembali diriku setelah tidur ini, engkau beri kesempatan lagi aku untuk hidup di muka bumi ini setelah tidur, fahfadha, maka jagalah aku ya Allah. Ya, maka jagalah aku ya Allah. Wa in amattaha, sebaliknya, jika engkau mewafatkannya, maknanya jika engkau tidak beri aku kesempatan untuk bangun dari tidurku, untuk hidup kembali di muka bumi ini, faghfirlah, maka ampunilah. Iya, ampunilah diriku ya Allah. Curahkan maghfirahmu atas diriku. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afiyata, sesungguhnya aku memohon keselamatan kepadamu. Sesungguhnya aku memohon kepadamu apa? Keselamatan, al-afiyah. Ya, dalam segala hal. Keselamatan dalam duniaku, keselamatan akhiratku, keselamatan agamaku, keselamatan hartaku, keselamatan keluargaku, dan seterusnya. Jadi di dalam doa ini, orang yang hendak tidur dia bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah di antara sebab terkabulnya doa. Bertawassul, menyebut dan memuja, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha luhur. Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat mewafatkan, Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat memberi kehidupan, mendatangkan kematian. Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat ilahiyah, satu-satunya yang berhak mendapatkan seluruh amal dari hambanya. Setelah bertawassul dengan sifat-sifat itu yang maha luhur, kemudian ia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dijaga. Apabila diberi kehidupan kembali, meminta agar dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allahu khairun hafizan wa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Ya, seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang buruk, dari segala hal yang tidak disukai, dari segala hal yang, ya, membahayakan dirinya. Ini dia telah berlindung kepada sebaik-baik penjaga. Kemudian meminta maghfirah, meminta agar diampuni dosa-dosanya, ya, agar ditutup kekeliruan dan kesalahan-kesalahan serta aibnya. Kemudian yang terakhir, ya, meminta al-afiyah, meminta keselamatan, ya, meminta keselamatan. Ya, ini permintaan yang sangat besar. Kalau hidup maka minta dijaga,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mati maka minta diampuni. Kemudian meminta keselamatan. Ya, meminta keselamatan bagi dunianya maupun akhiratnya. Sebuah doa yang sangat agung yang dibaca menjelang tidur. Ya. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatu wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Qala Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada orang itu, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar doa ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza awa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfadh biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalaqahu fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu ala firashihi fa idza arada an yattaji'a falyattaji' ala shiqqihi al-ayman wal yaqul subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Ini juga doa yang sangat indah, doa yang sangat agung sebelum tidur. Ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza awa, apabila awa, ya, awa itu ya memposisikan diri, ya, menempatkan diri, memposisikan diri, mapan kalau bahasa orang Jawa, ya kan. Ahadukum, salah seorang dari kalian, ila firashihi, ya, ke kasurnya. Apabila salah seorang dari kalian telah merebahkan dirinya di atas kasurnya, ya, atau apabila salah seorang dari kalian, ya, datang ke kasurnya hendak tidur, falyakhudh dakhilata izarihi, maka hendaknya dia pegang, ya, selimutnya, falyanfadh biha firashahu, kemudian ia kibas dengan selimutnya itu firashahu, kasurnya. Ya, jadi ini adab naum, adab sebelum tidur. Ketika datang ke kasur sebelum berbaring, dia pegang selimutnya, dia kibas kasurnya dengan selimut itu. Wal yusammillah, dan hendaknya dia membaca bismillah. Ini ketika dia mengibas kasurnya dengan selimutnya itu, dia membaca bismillah. Fa innahu la ya'lamu, kenapa? Karena dia tidak mengetahui ma khalfahu ba'dahu, apa yang ada, ya, di balik, apa yang ada di balik kasurnya, ba'dahu, ya, di baliknya, ya, apa yang ada di balik kasurnya, ba'dahu, sesudah ia. Yani karena dia nggak tahu apa yang ada di kasur itu. Ala firasihi, di atas kasurnya, dia tidak tahu apa yang ada di kasurnya sepeninggal dia. Jadi ketika dia tidur, kemudian bangun, pergi urusan macam-macam, ya, kemudian dia mau tidur siang atau tidur malam, qailulah ataupun tidur malam, dia tidak tahu, ya, apa yang ada di kasurnya itu sepeninggal dia. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi SAW, ya, tindakan preventif ini. Ya, tindakan preventif ini, dia ambil selimutnya, dia kibas kasurnya dengan membaca bismillah, ya, dengan membaca bismillah. Fa idza arada an yattaji'a, lalu kalau dia ingin berbaring, falyattaji', hendaknya dia berbaring ala syiqqil aiman, ya, hendaknya ia berbaring pada pinggangnya yang sebelah kanan. Ya, kalau dia ingin berbaring, maka hendaknya dia berbaring
ya, pada pinggangnya yang sebelah kanan. Waliyakul, ini juga adab, ya, adabun naum, karena di antara para ulama ada yang menjelaskan, ya, karena jantung itu ada di dada sebelah kiri, sehingga kalau seseorang itu tidurnya miring ke kanan, ya, jantungnya tidak tertekan, ya, jantungnya tidak tertekan oleh apa? Oleh beban badannya, sehingga apa? Akan meskipun tidur, ya, dia akan mudah untuk ya tanabbah, akan mudah untuk apa? Sadar, akan mudah untuk tersadarkan, ya. Dan juga dari sisi kesehatan, ya, dan juga dari sisi kesehatan tadi, ya, jantungnya tidak tertekan, sehingga semua apa namanya mekanisme organ dalam yang berpusat dari jantung semuanya biiznillah akan lancar, ya, meskipun sedang tidur. Waliyakul, kemudian ia hendaknya ia membaca subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Doa yang sangat indah, doa yang sangat agung. Subhanaka rabbi, subhanakallahumma rabbi, ya, maha suci engkau ya Allah, rabbi, ya, yang telah menciptakan aku, mengatur segala urusanku, memberikan rezeki kepadaku, merawat aku. Namanya apa? Tawassul. Namanya tawassul. Sebelum berdoa dia menyebut dulu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha luhur. Tawassul. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Bika wada'tu jambi. Ya. Karenamu aku wada'tu, ya, aku rebahkan jambi, pinggangku. Wabika arfa'uhu, dan karenamu arfa'uhu, aku bangun dari tidurku, ya, yakni aku bisa tidur dan bisa bangun itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, ya, nikmat apapun yang bersama kita itu dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu, ya, ya, karenamu aku tidur dan karenamu pula aku bangun dari tidurku. In amsakta nafsi, ya, setelah barakallahu fiik, setelah apa? Setelah tawassul dengan asma sifat, kemudian dia menyampaikan permintaannya. Begitulah seorang muslim, sampai pun di detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, yakni tidur, ya, seorang muslim itu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In amsakta nafsi, jika engkau tahan nyawaku dalam tidurku ini, farhamha, maka rahmatilah ia. Jika engkau wafatkan aku dalam tidurku ini sehingga aku tidak lagi engkau beri kesempatan untuk bangun, ya, hidup di muka bumi ini, farhamha, maka rahmatilah nyawaku, rahmatilah jiwaku. Permintaan, minta dirahmati oleh Allah SWT. Wa in arsaltaha, namun jika engkau melepaskan nyawaku, engkau membebaskannya kembali, ya, karena jiwa setiap orang itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jiwa setiap manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa untuk menahannya sehingga orang itu mati, ataupun melepaskannya kembali sehingga orang itu bangun dan kembali hidup di muka bumi. Dan jika engkau lepaskan nyawaku, engkau bebaskan jiwaku, engkau beri aku kesempatan untuk kembali apa? Hidup di muka bumi ini, fahfadha, maka ya Allah, jagalah jiwaku, jagalah aku, bima tahfadhu, dengan penjagaan yang kau berikan ibadaka as-solihin, kepada hamba-hambamu yang soleh, ya. Jadi kalau mati minta dirahmati, minta diampuni dosa-dosanya, minta
beri ampunan, diberi maghfirah, ditutup dosa-dosa dan segala kesalahannya, diganti dengan rahmat darinya. Kalaupun diberi hidup, minta diberi penjagaan, minta dijaga dengan penjagaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjaga seluruh makhluknya, baik yang soleh ataupun yang tidak soleh, ya, baik manusia ataupun selain manusia, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sana ada penjagaan yang am, yaitu penjagaan Allah, ya, yang Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, dan ada penjagaan khusus, ya, hifdzun khas, penjagaan khusus, yaitu yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ini yang menjadi apa? Yang menjadi sasaran, menjadi target setiap orang beriman. Ya, yang menjadi target setiap orang beriman itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar dengan penjagaan umum, tetapi juga dengan penjagaan khusus. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjagaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Ya. Di sini ada keutamaan menjadi hamba yang soleh. Di sini ada keutamaan menjadi hamba yang soleh. Ya, bahwa di sini seseorang harus sadar, ya, kesolehan dia itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang yang soleh itu diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih, diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dari yang lainnya. Ya. Tetapi ingat bahwa kesolehan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaganya, maka hilang kesolehannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang sangat agung, mirip dengan doa sebelumnya. Ya, doa sebelumnya, Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mahyaha wa matuha, ya, in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha, Allahumma inni as'alukal afiyah. Kemudian ini doa juga mirip, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Doa-doa sebelum tidur ini doa-doa yang sangat agung, ya, karena orang yang tidur, posisi tidur itu dia dalam posisi yang paling lemah, ya. Muttafaqun alaih wal lafdzu li muslimin. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah, dan redaksi ini adalah redaksi yang ada dalam sahih Muslim. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu anna Fatimah radhiyallahu taala anha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman falam tajidhu wa wajadat Aisyah radhiyallahu taala anha fa akhbaratha qala Ali faja'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadhana madaji'una faqala ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin idza awaituma ila firashikuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34 fa innahu khairun lakuma min khadimin. Subhanallah. Qala Ali radhiyallahu taala anhu fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. An Ali radhiyallahu taala dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha, istri beliau, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nas'aluhu khadiman, ingin meminta apa? Pembantu rumah tangga. Ya. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang anak itu sudah berkeluarga sendiri, sudah menikah, sudah berumah tangga sendiri, ya, masih dibolehkan minta kepada orang tuanya dari perkara-perkara duniawi. Ya, minta kepada orang tuanya dari perkara-perkara duniawi. Ya, hal itu tidak dilarang. Jadi Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, datang kepada Nabi SAW ingin meminta pembantu rumah tangga. Falam tajidhu, tapi
ya, sayangnya Fatimah tidak menjumpai Nabi SAW, tidak menjumpai ayahnya di rumahnya. Wajarat Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang beliau dapati adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang beliau dapati adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa akhbaratha. Maka Fatimah menceritakan ya permasalahannya tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini juga apa? Ya, hal yang boleh. Ya, hal yang boleh seorang anak ya menceritakan persoalan rumah tangganya kepada mertuanya, kepada ibu mertuanya, meskipun bukan ibu mertua kandung ya. Ya, ibu mertua tiri, ya kan, Aisyah kan ibu mertuanya Fatimah. Ya. Meskipun usianya lebih tua Fatimah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi ini hal yang boleh. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana kedekatan Fatimah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Seandainya tidak dekat, maka tidak akan Fatimah menceritakan problematika rumah tangganya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sehingga dusta orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa antara Fatimah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha itu ada apa? Ada persoalan, ada persengketaan dan sebagainya, dusta. Ya. Ya, perhatikan bagaimana indahnya ya rumah tangga Fatimah radhiyallahu taala anha dengan ya rumah tangga orang tuanya, ya, rumah tangga orang tuanya. Ya, jadi Aisyah ini kan ibu tirinya Fatimah. Ya, Aisyah ini ibu tirinya Fatimah. Ya, radhiyallahu taala anhumah. Ya. Dan bagaimana ya Fatimah bercerita kepada Aisyah. Ini boleh ya bercerita kepada orang tua atau kepada mertuanya dan sebagainya. Hal itu adalah hal yang boleh tentang masalah-masalah rumah tangganya yang yang ada kemungkinan bisa membantu. Qala Ali, kemudian Ali radhiyallahu taala anhu bercerita, faja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak berapa lama kemudian, selang berapa lama kemudian Nabi datang kepada kami, datang ke rumah kami. Ya, ini ya inspeksi seorang mertua kepada anaknya, datang mengunjungi rumah anaknya. Ya, orang tua mengunjungi rumah anaknya. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa keamanahnya Aisyah. Aisyah memiliki sifat amanah, aminah. Ya, Aisyah menyampaikan keluhan Fatimah kepada ya ayahnya, kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bukan mentang-mentang kemudian anak tiri ya biarin aja lah, dia kan anak tiri, tidak. Ya, sampaikan kepada ayahnya. Ya. Waqad akhadna madhaji'ana. Ya. Kalau akhadna madhaji'una sudah tidur. Ya, kalau akhadna madhaji'ana dan kami telah siap-siap untuk tidur. Ya. Menunjukkan Rasulullah SAW datang ke rumahnya Ali di malam hari. Datang ke rumahnya Ali di malam hari. Ya. Waqad akhadna atau akhadna madhaji'ana. Ya, kalau akhadna madhaji'ana sebagai maf'ul, dan kami telah bersiap-siap tidur. Tapi kalau ya karena akhadha itu af'alus syuru'. Ya, bersiap-siap tidur. Kalau akhadna madhaji'una, kami telah tidur. Ya, dan kami telah tidur. Ya. Faqala, lalu Rasulullah SAW itu berkata kepada kami, ala adullukuma, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua alama huwa khair lakuma min khadim. Ya. Hal yang lebih baik dibandingkan pembantu rumah tangga. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua hal yang lebih baik dibandingkan ya pembantu rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa yang namanya orang tua ya itu kalau memberikan sesuatu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, ya berusaha memberikan yang lebih baik ya dari yang baik. Ya, pembantu rumah tangga itu baik. Ya, pembantu rumah tangga. Kalau ada yang lebih baik, ya orang tua berikan kepada yang lebih baik. Ya, maukah aku beritahukan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian hal yang lebih baik daripada pembantu rumah tangga. Ya. Idza awaituma ila firashikuma, apabila kalian hendak tidur, fasabbiha thalathan wa thalathin, maka baca tasbih, baca subhanallah 33 kali.
wahmada salatan wa thalathin, baca alhamdulillah 33 kali, wa kabbira arba'an wa thalathin, dan baca Allahu Akbar 34 kali, ya. Kalau di total 100 berarti kan? Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi SAW, fa innahu khairun lakuma min khadimin. Ya, bacaan ini jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan pembantu rumah tangga. Ya. Dan ini terbukti, ya, di antara ulama yang menyebutkan faedah, ya, bukti dari zikir ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membuktikan bahwa apabila sebelum tidur membaca, ya, zikir ini, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali ini, ketika bangun maka mendapati apa? Beliau mendapati, ya, lebih semangat. Ya, beliau mendapati apa? Segar bugar dan lebih semangat. Ya. Sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan itu terasa ringan. Ya. Qala Ali, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fama taraktuhunna, maka aku tidak pernah meninggalkan zikir-zikir itu mundu sami'tuhunna min Rasulullah sallallahu, semenjak aku mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Sini, ya, bagaimana seorang orang tua, seorang mertua, ya, mengajari ilmu, ya, persoalan zikir dan sebagainya kepada anaknya, kepada menantunya, ya, dan semisalnya. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, ini juga masuk kategori bacaan sebelum tidur. Ya, masuk kategori bacaan sebelum tidur. Ya. Adapun bagaimana prosesnya, ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, prosesnya. Yang namanya bantuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sedikit, tidak jarang. Yang prosesnya tidak bisa kasat mata, tidak bisa dilogika. Ya, tidak bisa kasat mata, tidak bisa dilogika. Bukankah, ya, para malaikat dan penduduk surga itu, ya, asupan mereka adalah zikir, ya, dan kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan kekuatan manusia yang asupannya itu adalah, ya, karbohidrat, protein, ya, dan sebagainya, berapa kalori dan sebagainya, ya, kalah dibandingkan kekuatan malaikat, dibandingkan kekuatan ahlus surga, ahlul jannah. Ya, kenapa? Karena, ya, zikir memiliki memiliki kekuatan, ya, memiliki faedah, memberikan kekuatan gaib, kekuatan maknawi, ya. Prosesnya, ya, tidak kasat mata, Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarni, dan aku akan senantiasa membantu dia selama dia berzikir mengingat aku, ya, memujiku, ya. Wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wa la quwata illa billah thumma qala allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu rawahul Bukhari wa makna qawlihi man ta'arra istaiqadha. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ta'arra minal lail, barang siapa yang terbangun, ya, dari tidurnya di malam hari. Barang siapa yang terbangun dari tidurnya di malam hari. Jadi ini belum waktunya bangun secara secara wajar, tapi dia sudah terbangun. Ya, yang namanya terbangun. Barang siapa yang terbangun dari tidurnya di malam hari, faqala, maka hendaknya ia membaca, ya, ini indahnya Islam, sampai pun persoalan, ya, terbangun di tengah malam dari tidurnya saja, ya, diajarkan ada zikirnya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah allahumma ighfirli. Ya. Hendaknya dia baca
Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Lahul mulku lahul hamdu, miliknya lah segala kerajaan langit dan bumi, miliknya lah segala pujian. Huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Alhamdulillah, segala pujiannya lah milik Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allahu akbar, Allah Subhanahu wa taala maha lebih besar di segala sesuatu. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca zikir yang berisikan apa? Ya, tauhid, berisikan puji-pujian, berisikan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya. Berisikan tauhid. Ya. Ini faedah bahwa yang namanya jiwa ini, ya, namanya jiwa kita ini setiap waktu ketika tersadar harus selalu diingatkan dengan apa? Dengan tauhid. Ya, jiwa ini, ya, ketika sedang sadar setiap waktu harus selalu diingatkan dengan at-tauhid, harus selalu dipupuk dengan at-tauhid, dengan zikir-zikir tahlil, ya, dengan zikir-zikir tauhid. Ya. Tsumma qala Allahumma ighfirli. Kemudian setelah membaca zikir itu, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au da'a, atau dia berdoa, terserah dia mau berdoa apa, dari perkara kebaikan dunia ataupun akhirat. Ya, dia minta ampunan kepada Allah ataupun membaca doa apa saja. Ya, dan di sini Nabi SAW mengajarkan antara dua kekuatan besar bagi seorang mukmin, yaitu apa? Tauhid dan istighfar. Tauhid dan istighfar, ini dua kekuatan besar, ya, bagi setiap mukmin. Tauhid dan istighfar. Ya. Tauhid itu akan menghapuskan dosa terbesar, ya, akan melebur dosa-dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan semisalnya. Sedangkan istighfar itu akan membersihkannya dari noda-noda, ya, yang tidak mencapai kesyirikan dan semisalnya. Ya. Jadi ini dalam zikir ini ada apa? Tauhid dan istighfar. Ya. Kalau seseorang menghadapi kesulitan yang berat, ya, menghadapi persoalan yang berat, perbanyak, ya, tauhid dan istighfar. Ya, perbanyak tauhid dan istighfar. Ini zikir tauhid dan zikir istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti doa siapa? Nabi Yunus. Ya. Auda, atau dia berdoa apa saja. Ya, baik doa perkara dunia ataupun perkara akhirat, dari kebaikan-kebaikan. Ya, doa kebaikan dunia ataupun doa kebaikan akhirat. Ustujibalahu, niscaya akan dikabulkan doanya. Subhanallah. Niscaya akan dikabulkan doanya. Allah langsung berikan, Allah berikan apa yang dia minta, Allah wujudkan apa yang dia minta, atau Allah simpan untuk kebaikan dia di akhirat, atau Allah selamatkan dia dari keburukan. Ya, Allah, ya, bebaskan, selamatkan dia, Allah palingkan dia dari keburukan yang, ya, hendak menimpanya. Ya. Atau diganti dengan kebaikan yang lain, subhanallah. Diganti dengan kebaikan yang lain. Yang pasti Allah mengabulkannya. Fa in tawaddaa, kalau kemudian ia berwudu, bangun berwudu, wa shalla, kemudian dia salat, ya, entah itu salat tahajud, entah itu salat witir, entah itu salat subuh, entah itu salat, ya, sunnah sebelum subuh. Ya, qubilat sholatu, niscaya sholatnya akan diterima. Niscaya sholatnya akan diterima. Ya, meskipun witir 1 rakaat, meskipun witir 1 rakaat, ataupun meskipun sholat apa? Qobliyah subuh yang hanya 2 rakaat dan bacaan yang ringan, ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, qubilat sholatu, niscaya akan diterima sholatnya, subhanallah. Ya, ini apa, oleh Syekh bin Baz dimasukkan bacaan ke dalam bacaan sebelum tidur ataupun, ya, ketika terbangun dari tidur. Seandainya dia tidur kembali juga tidak masalah, hal itu tidak dilarang. Ya, setelah baca zikir ini dia tidur kembali, hal itu tidak dilarang. Ya, ataupun dia beraktivitas yang lainnya, hal itu juga boleh. Rawahul Bukhari wa ma'na qouli man ta'ara istiqara. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, subhanallah. Ini bacaan-bacaan zikir dari Nabi SAW, ya, itu terkandung di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran hukum, pelajaran-pelajaran tazkiyatun nufus dan sebagainya. Ya, hendaknya seseorang, ya, sering-sering membaca dan menghayati, ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini selesai,
ya, bacaan-bacaan zikir dan doa sebelum tidur ataupun sesudahnya. Insyaallah kita akan baca selanjutnya di pertemuan yang akan datang, ya, pasal yang lain di pertemuan yang akan. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.